Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam para penonton dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Geo Podcast. Nah, di kesempatan kali ini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Sony Setiadi dari angkatan 2023. Dan tidak lupa, pada podcast kali ini kita akan memanggil pemateri yang luar biasa dan mungkin teman-teman sudah tidak asing mendengar nama beliau dan sering juga dimention oleh Bapak Ibu dosen kita semua. Langsung saja kita panggil ada Bapak Agnas Setiawan. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sensasi pertama kembali lagi ke jurusan pendidikan geografi ke Fakultas FKIP dan juga Universitas Silawangi mungkin Bapak, silakan. Ya, jujur aja ini pertama kali setelah lulus 2010. 2010 ya Pak? Ke kampus lagi, jadi memang ada sedikit perbedaan ya, misalkan dari mungkin bangunan, dari sebagainya. Ya. Sudah mulai ada perubahan, perkembangan gitu ya, dibanding dulu sekitar 16 tahun lalu ya gitu. Ya. Wah. Biasa sih, jadi first impressionnya oke banget. Berarti perbedaan teman geografi mungkin ya Pak, dulu masih belum kebentuk seperti sekarang. Ya, jadi memang kalau dulu kan masih kelasnya sedikit gitu Ya. kan. Kalau sekarang udah banyak sekali bangunan akan tambah banyak juga ya. Untuk mendukung ya fasilitas-fasilitas tersebut. Tuh. Oke, nah mungkin di podcast kali ini teman-teman dari himpunan itu memberikan tema membicarakan tentang karir dari mahasiswa jurusan pendidikan geografi, khususnya untuk kedepannya apakah mungkin kita itu sebagai mahasiswa FKIP di jurusan pendidikan geografi apakah memang ranah pragmatisnya itu menjadi seorang guru ataupun ada peluang-peluang yang lain mungkin. Nah mungkin langsung saja yang ke pertama, mungkin menurut Bapak sepengalaman sejauh ini peluang karir mahasiswa jurusan pendidikan geografi itu seperti apa Pak? Yang pertama tentunya kita tahu kan bahwa kita itu sekarang kuliah di Fakultas Keguruan. Yes. Kalau ada kata keguruan berarti muaranya adalah menjadi seorang guru, itu yang pertama. Jadi memang untuk lulusan mahasiswa pendidikan geografi pasti yang pertama adalah guru. Kalau misalkan ditanya apakah ada karir lain, tentu ada. Misalkan yang pernah saya temukan itu ya pasti guru les gitu ya. Kemudian ada juga mungkin dosen bisa kalau untuk jenjang nextnya tentunya yang linear ya geografi. Yeah. Kemudian kalau untuk di luar itu misalkan sebetulnya bisa banyak sih sektor-sektor industri lain. Akan tetapi kalau saya pribadi karena kita semua tahu bahwa kuliah di guru maka ya opsi pertama pasti guru. Cuman balik lagi tanda kutip tidak semua orang bisa jadi guru. Yeah. Tidak semua orang bisa jadi guru. Apalagi guru geografi yang handal seperti itu. Nah, memang ada sedikit ya cara triknya gitu ya supaya gimana sih sebetulnya kalau mau masuk ke pangsa pasar guru yang tanda kutip punya value yang mahal. Kalau punya value yang mahal berarti dia pasti akan mendapatkan tanda kutip kesejahteraan yang maksimal. Jadi so far sejauh ini selain guru yang saya temukan itu adalah jadi dosen ya langsung aja, yang kedua jadi guru les bukan, kemudian yang selanjutnya itu mungkin ya di luar keguruan ada yang di bank ada karena banyak dia itu nyari jurusannya semua jurusan. Tapi kalau mau spesifik sudah guru. Nah mungkin yang menarik juga itu yang pertama saya juga melihat Bapak itu sebagai sosok inspirasi saya karena kan Bapak juga seorang konten kreator ya. Nah beberapa mahasiswa juga ada yang berkarir sebagai konten kreator di jurusan pendidikan geografi. Nah itu mungkin saran dan masukannya kepada itu. Jadi kenapa seorang mahasiswa itu sekarang misalkan harus tanda kutip konten, gitu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa sekarang itu kan eranya digitalisasi. Dulu zaman saya tidak ada internet yang masif sekarang ya. Namanya warnet dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan medsos banyak. Kan saya pun memulai karir itu jadi penulis blogger. Penulis blogger geografi di Indonesia itu saya dan satu lagi teman saya. Gitu ya. Nah,
Kalau misalkan saran saya, jadi ketika kalian itu nanti lulus kuliah, itu jangan hanya keluar itu bekalnya ijazah. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian bekal ijazah, kemudian akan bertarung dengan lulusan lain, sementara lulusan lain tuh bekalnya ada ijazah, ada portofolio macam sebagainya, maka secara teknikal udah kalah. Ya, Jadi salah satu caranya adalah sekarang itu, misalkan lagi ada waktu senggang, bikinlah sebuah karya-karya yang ya geografi banget kan ya. Seperti saya kan juga apa yang dikeluarkan ya geografi aja kan. Tetap ada pangsa pasarnya. Nah, cuman harus tahu apa sih yang pangsa pasar yang mau diarahkan ke konten kita, yang menjadi nilai jual seperti itu. Nah, itu perlu memang ada sedikit apa cara triknya gitu ya. Jadi selama kalian kuliah jangan sampai ketika lulus itu tidak punya background portofolio. Misalkan contoh sederhana gini, setelah lulus misalkan saya punya medsos dengan follower misalkan 10.000 atau apa, itu sudah menjadi portofolio sebetulnya. Jadi jangan sampai tidak punya apa-apa gitu. Nah, itu menjadi nilai salah satu value plus seorang calon guru ketika nanti akan berhadapan dengan guru lain. Karena ketika nanti lulus dan misalkan melamar ke sekolah-sekolah tanda kutip yang mau levelnya internasional dan lain sebagainya, maka tentu akan jadi nilai tersendiri untuk portofolio itu. Kayak gitu. Jadi harus menggunakan waktu sekarang kuliah, waktu senggang ini untuk membuat konten-konten tadi yang setidaknya itu mencerminkan keahlian kalian seperti itu. Jangan menyepelekan bahwa konten geografi itu tidak ada pangsa pasarnya. Ada dan bahkan orang-orang itu ada 300 juta penduduk Indonesia itu menanti tanda kutip konten-konten informasi yang ya dianggap receh gitu. Nah, itu justru yang di sana kita harus masuk. Ya, berarti kan saya juga sangat setuju bahwasannya memang geografi itu kan cakupannya sangat luas ya Pak. Berarti berbagai konten, berbagai media yang bisa kita dapat jadikan konten yang juga menarik perhatian banyak orang, dan juga nanti luarnya kita jadikan sebagai portofolio ya Pak. Nah, mungkin beberapa juga mahasiswa geografi itu sekarang ada yang sangat berminat di bidangnya masing-masing Pak. Nah, salah satunya itu adalah bidang SIG, pemetaan. Nah, mungkin peluangnya menurut Bapak bagaimana? Nah, SIG itu kan alat ya di geografi teknik. Jadi alat bantu untuk menginformasikan fenomena. Nah, fenomenanya kan banyak. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah punya basicnya tentang SIG, maka kalian informasikan saja. Contohnya misalkan saya pernah bilang tadi ke rekan kalian itu, kalau misalkan kalian punya lisensi pilot drone misalkan, nah itu sebetulnya udah bagus. Apa yang diinformasikan ini bisa wilayah sekitar, misalkan di sekitar kalian ada keindahan alam, misalkan ya ada air terjun, itu bisa ada pesawahan terasering yang bagus, itu bisa jadi nilai jual. Jadi itu makanya kemampuan kita mendeteksi potensi fisik dan non fisik wilayah, misalkan desa kita lah, kenapa kita banyak tinggal di desa itu, itu bisa dijadikan sebagai objek nilai jual. Menggunakan apa? Menggunakan tadi ilmu SIG tadi. Apa? Misalkan kalau saya pribadi sih, kalau sekarang yang lagi trending adalah drone. Makanya sekarang konten kreator juga misalkan membuat channel-channel tentang drone kan, drone pada gunung api. Dulu kan orang mau lihat gunung api meletus kan harus jauh ya. Sekarang kan pakai drone, itu kan lebih dekat. Itu kan jadi nilai jual. Jadi itu contoh untuk menggambarkan fenomena. Apakah di kota ada juga lain, misalkan mau melihat bagaimana dinamika ruang di kota, atau misalkan kemacetan pagi hari, sore hari, perbandingan pagi, siang, sore, itu bisa jadi bagaimana kemampuan kita untuk membedah objek apa saja dan fenomena apa aja yang bisa kita coba petakan seperti itu. Lanjut mungkin Pak. Terus ini juga menjadi hal menarik, yaitu berbicara mengenai perkembangan AI. Nah, mungkin potensi menurut Bapak yang kita bisa manfaatkan dari AI itu menjadi sebuah karir mungkin, apakah bisa atau peluangnya bagaimana Pak? Kalau AI itu sekarang kan sudah digunakan di semua hal. Apakah geografi bisa masuk? Ya bisa. Saya pun ketika membuat materi ya konten juga kan kebanyakan pakai AI. Jadi tidak ada masalah, dan justru akan mempermudah kita, mempersingkat kita untuk
membangun sebuah produk gitu ya. Yang penting kan sebetulnya idenya seperti apa. Betul. Jadi justru sekarang itu lagi perang kan, bagaimana kita itu barang siapa yang sekarang itu paling cepat menguasai AI, dia akan menjadi yang terdepan. Jadi sekarang kan banyak tinggal dipelajari di channel-channel YouTube banyak, jadi nggak apa-apa. Justru itu menjadi keunggulan juga, karena dalam globalisasi itu tidak ada yang harus kita singkirkan, itu harus diadaptasi. Karena saya dulu belajar dari awal dulu kan zamannya belum ada AI ya, blogger, kemudian ada video YouTube, ada TikTok, ada IG itu kan. Nah, kalau saya tidak mengikuti perkembangan itu ya saya tidak akan bertahan dan orang-orang nggak tahu video saya. Kan kontennya sama kan, tapi kontennya hanya saja medianya beda kan. Ada yang tulisan ada di website kan, ada yang di Instagram format infografis ada, pengemasannya ya Pak. Ada, jadi kita hanya main beda pengemasan, isinya sama. Itu kan diversifikasi media. Nah, ketika di dalam algoritma semua ada Karena Setiawan, situ geografi, nanti orang itu akan masuk dan ya kita akan lebih mudah untuk dikenal. Dan ketika mudah dikenal, maka orang kan nanti akan banyak relasi dan kerjasama gitu kan. Jadi itu yang harus mahasiswa juga paham bahwa gimana kita memulai untuk branding diri kita jadi mana-mana. Branding. Kalau misalkan senangnya video, ya video silakan mulai. Nanti tinggal disesuaikan, diversifikasi. Ya itu mungkin jadi salah satu ini ya Pak, salah satu tips dalam berkonten dalam sosial media, karena kan setahu saya itu ada yang sebutnya tuh niche ataupun jenis konten kita tuh kalau misal random itu kebaca sama algoritma ya Pak. Jadi mending kita satu tema aja dan konsisten. Itu yang mungkin saya rasakan, karena saya juga sejauh ini sudah membuat konten seputar SIG Pak. Jadi sekarang followersnya sudah lumayan ramai dan juga tinggal yang saya rasakan itu konsistensi Pak. Jadi saya juga mungkin ingin meminta tips trik itu membangun konsistensi dalam istilahnya ngonten dan juga mengerjakan narasi dan lain-lain, itu bagaimana Pak? Untuk konsistensi itu memang menjadi tantangan bagi semua orang itu, di mana yang bertahan itu adalah yang paling konsisten. Makanya konsistensi itu akan mengalahkan intensity. Kalian belajar 1 minggu full beda dengan belajar setiap hari dalam waktu tahun. Nah, jadi makanya kalau kita membuat sesuatu itu buat ya kemudian edit, itu udah lupakan aja, besok buat lagi. Jadi seperti itu. Nah, misalkan dalam 1 minggu baru evaluasi mana yang ada yang naik nggak, ada yang turun. Kalau misalkan ada satu konten yang naik, berarti ya kalian bikin yang polanya seperti itu. Karena biasanya kalau sudah dapat satu aja yang naik, berarti itulah kekuatan kalian. Nah, kalian ikuti nanti pola di konten itu, tinggal misalkan ganti area scope objeknya, tapi polanya sama. Karena ketahuan di media itu sekarang seperti itu. Kalau misalkan sudah ketahuan satu yang naik, maka itulah yang menjadi karakter kalian. Kalian ikuti lagi seperti itu, tidak ganti aja. Jadi sampai mendapatkan itu. Nah, memang banyak orang frustasi karena kok karya saya kok tidak banyak penontonnya, tidak FYP dan lain-lain. Itu tantangannya di sana. Nah, makanya mungkin salah satunya, kalau tips saya sih, kalau kalian mau membuat sebuah karya itu coba sekarang lihat mana sesuatu di dunia atau di Indonesia itu yang lagi trending. Misalkan sekarang lagi trending mungkin sesar palu-koro yang lagi gempa. Nah, kalian bahas itu aja sih, oke sih, tapi sih bahas tentang bagaimana perjalanan pergerakan sesar palu-koro, pasti ramai. Sudut pandangnya ya Pak. Ramai pasti. Nanti yang audiens akan datang gitu kan. Jadi mengikuti apa yang terjadi sekarang. Dari base-nya dari sana. Jadi dalam seminggu itu kalian buat satu yang relate banget dengan kondisi yang sekarang terjadi. Mungkin Piala Dunia ya pasti Piala Dunia ramai kan. Tapi kan kita bicara Indonesia misalkan. Boleh. Misalnya gitu. Misalkan kayak kemarin saya ada awan pelangi itu muncul dengan awan iridescent atas kota Bogor kan. Saya buat infografisnya langsung meledak karena dia bermain di sana. Di pencarian search engine pada hari itu, minggu itu juga. Kalian juga seperti itu aja. Boleh sih, silakan sih. Ya, nanti produknya mungkin kalian kan bisa menawarkan jasa, silakan. Tapi harus tahu dulu buat apa, sekebel apa kalian punya kemampuan dalam SIG ini. Tercermin dari karya kalian, bisa mengolah datanya, tampilannya bagus, contoh hasil karyanya bagus, baru orang akan
percaya. Nah, ketika orang percaya maka orang akan tidak segan untuk ADM, Pak mau kerjasama, gitu, Betul, Pak betul, mau betul, betul. pasti. Jadi alurnya seperti itu. Berarti tadi saya menangkap satu hal yang mungkin saya jarang sadari. Habis konten tuh lupakan ya Pak berarti ya? Lupakan bikin dulu ya Pak? Bikin lagi, oh. Karena saya sering ketika sudah habis bikin satu konten, nah saya perhatikan terus berulang-ulang itu sampai berlarut, malas lagi bikin konten karena kan udah rame, ya udahlah nanti lagi gitu. Berarti tipsnya ya udahlah bikin satu, lupakan dulu, bikin lagi dan terus lanjut seperti itu mungkin ya. Itu mungkin bisa membangun kebiasaan konsisten mungkin Bapak berikan tadi. Karena seperti itu. Dan jangan lupa juga kadang memang ada kalanya misalkan dalam jangka waktu misalkan setahun 2 tahun kok kayaknya tidak ada pergerakan dari si niche ini karya ini. Mungkin kalian apakah bisa ganti objek yang lain? Ya bisa aja, nggak apa-apa. Gitu ya, apa misalkan saya mau coba ke kuliner deh apa ya silakan aja, tidak apa-apa. Itu normal saja. Tapi yang jelas bahwa ketika kita itu memberikan sesuatu ya karya apapun, memang niatnya untuk berbagi aja. Saya juga tidak ada dulu ketika membuat sesuatu tulisan, membuat video itu akan saya ingin dapat duit ini yang ya emang ingin tapi nggak tahu pikir karena namanya pendidikan kan beda dengan bisnis kemudian yang lainnya kan. Tapi kan so far sejauh ini yang ternyata ya sudah 15 tahun berjalan ya banyak juga gitu kan yang tertarik dengan geografi. Dan kalau dipecah geografi kan ada geografi sosial, geografi banyak geologi, nah itu bisa satu niche tersendiri. Kalau misalkan jualan batuan, kalian punya supaya batu akik itu kalau dijelaskan batu yang merah apa, jasper apa, yang korundum apa itu bisa dinilai jual. Nah, ketika kalian punya produknya, punya misalkan suppliernya itu bisa jadi peluang usaha. Contoh di satu niche itu kan. Iya betul. Apa memang ada Pak misalkan pangsa pasarnya untuk batu akik? Nggak salah kita laki-laki Indonesia itu sangat banyak betul. yang ingin mengetahui tentang batu-batu itu. Ya, bahkan potensinya paling banyak sekarang itu adalah tentang batuan. Ternyata, ya cicit loh. Bagaimana dinamika medsos Indonesia itu kita bisa pelajari karakternya. Jadi kayak yang sepele, padahal itulah karakter orang Indonesia. Itu bisa jadi pangsa pasar. Jadi pangsa pasar yang tergantung kita menggali peluang ya Pak. Menggali peluang dan juga adaptasi dengan segala isu yang ada. Nah kemudian Pak, cara mungkin kita membangun sebagai mahasiswa sebelum kita lulus membangun karakter yang menjadi karakter yang siap kerja. Nah, itu seperti apa Pak? Tentunya kalau mahasiswa itu kalau lulus misalkan S1 maka bekalnya itu minimal itu adalah dua ya, ada hard skill dan soft skill. Hard skill kalian dapat dari mana ya? Dari kuliah ya baca, nulis ya kan, kemudian ngerjain soal dan lain sebagainya. Nah, hard skill penting. Nah, tapi jangan lupa juga kita itu harus memahami soft skillnya. Soft skill. Ya, kalau tidak punya soft skill yang bagus maka tidak seimbang. Contoh gimana? Misalkan bagaimana ketika kita membangun relasi, networking. Jadi pertemanan itu sangat penting di era sekarang. Ya. Kemudian bagaimana kita itu ketika bisa bernegosiasi dengan orang yang lebih tua, gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa nge-branding diri kita di depan orang lain itu penting karena kadang-kadang orang lain itu melihat dari first impression kita ketika bertemu. Betul. Tampilannya rapi tidak, kemudian kucel tidak, kemudian bicaranya bagus atau tidak, itu bisa menjadi pembuka rezeki. Jadi kadang-kadang mungkin tidak disadari, tapi ada orang yang misalkan kalau ketika ketemu mungkin diam ya, kemudian tidak ada geraknya, orang itu kan pasti akan malas. Betul. Beda dengan yang ketika datang menyambut atau bisa ngobrol, kemudian hangat, itu kan jadi nilai jual. Jadi ketika lulus itu ya harus punya soft skill yang mumpuni, dan di samping hard skillnya. Jangan sampai hanya modal IPK betul. Itu nggak cukup. Sekarang tuh harus ada soft skill-nya seperti itu. Berarti memang segala bekal hard skill dan soft skill itu semaksimal mungkin harus didapat dari berbagai sumber ya. Bisa dari organisasi dan lain-lain. Nah mungkin
secara teknis mungkin Pak, soft skill yang paling berdampak di dunia kerja itu soft skill apa Pak? Kalau untuk di dunia kerja sejauh ini sih ya tadi yang saya pahami itu yang pertama sih komunikasi. Komunikasi ya Pak? Komunikasi, kemudian kemampuan untuk beradaptasi sebaik mungkin. Karena banyak misalkan juga yang sudah masuk ke lingkungan guru itu kan, tapi misalkan menyadari lingkungannya kok kayak nggak betah sehingga dia menarik diri kemudian keluar ya dan sebagainya. Padahal dimanapun berada kita itu mau kerja, dinamika tanda kutip politik itu pasti ada karena manusia itu kan politik ya. Yeah. Jadi setiap kita pindah kerja mau ke yang level bawah level tinggi itu pasti ada seperti itu. Nah disitulah kita bagaimana kemampuan untuk meredam emosi, kemudian kita itu tujuannya di sini kerja atau apa. Karena kenapa? Karena pun kalian pindah-pindah pasti sama akan menemukan hal-hal yang absurd tadi. Ya, karena manusia sosial seperti itu. Jadi kita harus adaptif dan kadang-kadang harus sedikit bermain politik juga, karena itu penting. Kita belajar geografi politik misalkan, tapi kalau kita tidak bisa berpolitik, ya ngapain? Karena itu di lapangan pasti selalu demikian. Jadi penting untuk kita itu membangun sebuah kemampuan sosial tadi ya, bagaimana bicara yang bagus, kemudian komunikasi yang bagus, dan bisa adaptif terhadap situasi yang baru. Karena itu mempengaruhi terhadap nanti ke depannya. Tuh. Nah, terus Pak, ini juga menjadi salah satu masalah umum khususnya di jurusan mahasiswa jurusan pendidikan geografi itu adalah kita tidak bisa mengenali potensi diri kita sendiri. Nah, tidak perlu bicara tentang ini dulu, pekerjaan dulu, tapi contoh tentang judul skripsi aja Pak. Nah, itu banyak sekali yang struggle. Saya tuh minatnya di bidang apa gitu Pak. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan tips bagaimana mengenali potensi diri sendiri aja mungkin. Kalau potensi, sebetulnya yang tahu potensi sendiri itu kan sebetulnya diri sendiri. Iya, diri sendiri. Kemudian, kalaupun misalkan kalian bingung, ya sebetulnya tanya ke teman terdekat sebetulnya bisa. Bisa. Jadi kadang salah satu solusinya adalah ngobrol gitu ya, bertanya ke teman terdekat nih. Jadi saya kira-kira kemana ya harinya itu boleh, karena memang kalau sendiri kadang puyeng gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya untuk mendapatkan sebuah judul skripsi sebetulnya gampang. Mau nanya AI juga gampang. Nah, kemudian yang paling penting adalah banyak membaca judul-judul tesis skripsi yang sudah ada. Jadi kalau di kepala kalian banyak contoh-contoh tema, judul, itu ketika kalian akan membuat sesuatu yang baru itu akan lebih mudah karena banyak istilah-istilah di kepala kalian. Kan sesuatu yang baru itu belum tentu yang memang fresh banget ya. Bisa dari kumpulan beberapa contoh kemudian diramu, dielaborasi jadi satu yang baru kan gitu kan. Jadi ketika di kepala kalian ada banyak istilah-istilah dari judul-judul skripsi ini, itu akan mempermudah mau menyusun kemana nih gitu. Karena sebetulnya sama aja gitu. Kalau misalkan kita melakukan riset kan polanya hanya saja mau objeknya apa gitu kan, atau subjeknya apa, tapi tetap aja sama. Tentang geologi, tentang wilayah, sama kan, tentang misalkan lingkungan, kan bagian mananya gitu. Ketika kalian banyak membaca, banyak kemudian di kepala kalian isinya, itu akan lebih mempermudah. Kalau sekarang lebih mudah karena memang pakai AI juga lebih mudah. Tinggal menilai nanti kira-kira saya bisa nggak mendapatkan data ini dengan lebih mudah. Karena kan kunci dari riset kan data, kan kita mengolah data. Nah, saat itu yang belajar mengolah data yang sederhana. Berarti hasil dari kita literasi ya Pak, studi literatur dan lain-lain kita ramu ke dalam permasalahan yang ada, dan mungkin kita menganalisa dulu, analisa awal berarti apakah kita bisa ya Pak, seperti itu. Apakah kita bisa, apakah kita mampu dalam melakukan analisis tersebut, itu mungkin bisa jadi langkah awal ya Pak dalam penyusunan khususnya skripsi. Nah, mungkin itu banyak sekali struggle, khususnya di angkatan saya juga, itu banyak yang tidak mengenali potensinya, ini saya harusnya ke geografi budaya atau geografi politik dan lain-lain. Ujung-ujungnya hasilnya mungkin dari AI, tapi dari AI juga mereka kurang bisa memahami secara full. Sebetulnya kunci
kunci dari riset itu memahami metodologi penelitian. Jadi kalian itu kalau mau gampang mengerjakan tesis skripsi, itu kuncinya kalian paham nggak metodologi? Dari mulai bagaimana landasan berpikirnya teoritis, kemudian bagaimana mencari kayak populasi sampel, kemudian apa analisisnya apa, deskriptif kah atau korelasi kah. Ya. Jadi kalau kalian paham tentang metodologi penelitian, maka sebetulnya setengah dari perjalanan skripsi sudah selesai. Kebanyakan mahasiswa itu karena kenapa tidak bisa misalkan mengerjakan tesis skripsi karena mereka saya yakin nggak paham isi dari buku metodologi penelitian. Tidak tahu cara membuat latar belakang gimana sih, segitiga balik atau segitiga biasa, itu kan deduktif atau induktif, gitu kan. Apa bedanya misalkan pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah kan gitu. Jadi karena mereka tidak baca berulang-ulang. Nah, jadi kuncinya di situ. Karena kalau persoalan objek dan lain sebagainya itu relatif lebih gampang, bisa dibongkar-bongkar. Tapi paham nggak cara menarik kesimpulan, gimana cara menghitung kalau misalkan hubungan korelasi, gimana positif, gimana negatif, gimana penarikan sampel pakai metode ABCD gimana, gitu kan? Nah, pasti saya yakin mahasiswa tidak paham itu, sehingga mereka bingung. Kalau ditanya sampelnya gimana caranya, bingung. Dan kenapa kok narik sampelnya seperti pakai non probabilitas, tidak yang pakai snowball, kan bingung kadang karena nggak paham. Jadi kuncinya adalah silakan dibaca sampai utuh ya dan ulang-ulang tentang metodologi penelitian dari A sampai Z. Ya, mungkin seperti itu teman-teman pembahasan seputar skripsi. Nanti kita lanjut lebih dalam lagi. Nah, mungkin balik lagi ke karir mungkin Pak. Apakah ada peluang bagi jurusan pendidikan geografi lulusannya itu kerja di lapangan? Nah, mungkin Bapak punya teman atau yang kerja di bidang tersebut? Lain-lain. Kalau sejauh ini misalkan yang pendidikan geografi yang ke lapangan itu ada beberapa, itu misalkan di laboratorium. Laboratorium. Tapi mayoritas memang kebanyakan itu di perguruan. Kalau di lapangan kebanyakan yang sekarang itu di sektor seperti bank kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang sektor-sektor industri ada. Tapi saya melihat memang ada kebutuhan gitu, misalkan karena di sektor industri mungkin tanda kutip gajinya lebih besar ya, salarinya oke. Cuman baik lagi kalau misalkan kita di keguruan, apakah bisa mencari sekolah yang bagus? Saya sih sekolahnya bisa banget. Ya, sekarang itu banyak orang-orang yang kaya gitu misalkan yang membangun sekolah-sekolah yang bagus. Nah, tinggal kalau kita mau masuk sana, apa yang kita perlukan? Dan jangan ketika tes itu kan terbuka ya. Kalau misalnya di swasta, jadi makanya jangan main kita adalah negeri-negeri ya. Jadi oke, pasti kan. Tapi kan negeri kan tergantung pemerintah. Sekarang itu kan tidak ada lagi bukan CPNS karena moratorium ya. Nah, gimana dong penyelenggaraan selanjutnya? Berarti kan masuk ke swasta. Nah, ada beberapa sekolah swasta yang memang bagus. Ya, silakan researching. Nah, itu pasti persaingannya akan banyak. Nah, tinggal kita harus berani. Saya lulusan FKIP Geografi Unsil ya harus berani. Kenapa? Karena dulu juga ketika saya tes itu kan lulusannya lawannya ada UI, ada UNJ, ada UPI. Sementara yang diambil kan cuma satu guru dan saya masuk kan kita nggak tahu ya rezeki orang kayak mana. Betul. Jadi yang penting kita hadapi aja dan persiapan sebaik mungkin. Jadi memang kita amunisinya harus banyak. Ya, semakin banyak amunisi maka ketika kita bertarung maka persiapan lebih bagus kan. Betul. Jadi seperti itu, pokoknya jangan mengeluh, dan ada sekolah-sekolah bagus ada dan bisa kalian coba untuk ikuti tesnya. Ya. Dan baik lagi kalian harus punya bekalnya, CV-nya yang bagus juga, usahakan udah punya portofolio tadi. Jadi seperti itu. Dan apakah bisa keluar negeri? Ya bisa, nggak bisa. Bahkan kalau kalian masih muda sekarang itu peluang keluar negeri itu lebih bagus karena umurnya kan masih muda ya. Kalau sudah tua, saya kan ada batasan umur ya gitu kan. Jadi bagus. Yang penting skill bahasa Inggris kuasai ya. Kalau bisa punya lisensi TOEFL-nya bagus di atas 500 ya. Ada punya IELTS-nya bagus. Jadi itu menjadi kekuatan yang bisa kalian masuk ke sektor guru itu dapat rezeki yang bagus. Gitu. Jadi bisa. Jadi saya pastikan kalian bisa karena di kota-kota besar sekarang banyak kok, sebetulnya banyak sekolah-sekolah yang tumbuh berkembang gitu ya, dan membutuhkan beberapa slot untuk guru geografi. Tapi harus tadi kemauan kalian untuk bersaing secara terbuka dengan jurusan lainnya. Dan kalau kalian siap, ya insya Allah rezeki akan datang sendiri. Oke. Nah mungkin pertanyaan terakhir,
mmm, ingin pesan dari Bapak untuk teman-teman mahasiswa geografi yang bingung menentukan arah karir dan juga bagaimana cara mengatasi rasa takut mereka untuk menjadi seorang guru, Pak? Ya, uh, ya saya yakin kalau semua calon guru juga merasakan hal yang sama ya. Takutnya orang guru itu kan satu, misalkan tadi mungkin gajinya kecil, kemudian yang kedua misalkan menghadapi banyak orang. Jangan salah, menghadapi banyak orang tuh sangat lumayan hektik banget ya. Jadi kalau kalian memang sudah berada di jurusan pendidikan geografi, maka ya harus yakin bahwa kalian itu adalah calon-calon guru geografi terbaik. Ya. Jadi meyakini dulu bahwa saya itu adalah memang ya calon guru geografi yang akan menjadi leader. Makanya saya sih berpesan kalau kalian jadi guru geografi jadilah seorang trend center, bukan follower gitu ya. Nah, jadi mindsetnya seperti itu. Nah, ketika kalian jadi trend center, maka yang lain pun akan tentunya berada di pihak kalian ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak khawatir dan yakinlah ya, kalian tuh punya potensi yang sama sebetulnya. Dan tinggal berani nggak untuk meningkatkan, menambah kompetensi kalian itu tadi, skill komunikasinya, skill bahasa Inggrisnya, karya-karyanya, portofolionya ada, ya semua lakukan. Kalau cuma hanya mendengarkan saya bicara ya karena saya sudah mengalami ya saya seperti ini. Ya, betul. Apakah kalian nanti akan mencoba untuk mengadaptasinya, mengadopsinya ya itu serah kalian kan. Saya hanya membangun stimulus kan, itu kan. Nah, respon kalian seperti apa sebagai mahasiswa ketika mendengar percakapan kita seperti ini? Kan itu yang menjadi nanti membedakan dari hasil. Dan saya yakin mungkin tidak semua akan sama. Pasti ada juga yang beberapa mungkin yang memang beda passionnya. Saya paham seperti itu. Tapi kalau kalian memang sudah di geografi pendidikan, yakinlah bahwa ada sekolah-sekolah itu banyak sekolah-sekolah yang mendirikan sekolah yang bagus gitu ya. Jadi kalian harus bisa suatu saat lagi masuk ke sana gitu. Entah itu swasta, entah itu negeri. Yang di negeri pun sama. Kalau di negeri kalian hanya jadi guru geografi yang level biasa-biasa saja, maka kalian tidak ada apa-apanya. Jadi sama aja. Jadi yang penting kalian jangan jadi guru geografi yang biasa-biasa saja, harus di luar biasa ya, supaya nanti teman-teman kalian mengenal kalian sebagai guru geografi yang memang kompeten, unggul, beda dengan yang lain. Terlepas dari kuliah mau dimanapun, yang menentukan adalah diri kalian sendiri, bukan dari mana alamat kamu. Oke, itu mungkin teman-teman pesan luar biasa dari narasumber kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agnas yang sudah bersedia menjadi bintang tamu pada Geopod kali ini. Semoga apa yang telah Bapak curahkan bisa menjadi insight dan juga pengalaman yang menarik dan juga nanti bisa diimplementasikan sama viewers teman-teman. Nah, mungkin sekian untuk Geopod kali ini. Kita bertemu di Geopod selanjutnya. Salam geografi.